Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Priyani dari kelas 12 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mawaris. Jadi mawaris ini adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan menurut fikih mawaris, yang mempelajari siapa-siapa saja yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerimanya, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya. Mengapa kita belajar hukum waris? Yang pertama, ilmu waris akan dicabut. Yang kedua, sebagai perintah khusus dari Nabi SAW. Yang ketiga, sejajar dengan belajar Al-Quran. Yang keempat, menghindari perpecahan keluarga dan juga ancaman akhirat. Tujuan belajar mawaris yang pertama, untuk melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syarat. Yang kedua, untuk memenuhi secara jelas siapa yang berhak menerima, berapa bagian masing-masing, dan siapa yang tidak berhak. Dan yang ketiga, sebagai menentukan pembagian harta warisan secara adil dan benar. Pentingnya ilmu mawaris yang pertama, harta dapat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kedua, mencegah perselisihan. Dan yang ketiga, tidak akan merugikan salah satu pihak. Syarat-syarat mawaris. Syarat yang pertama, meninggalnya seseorang atau pewaris, baik secara hakiki, hakmi ini misalnya dianggap telah meninggal, maupun secara takdir. Syarat yang kedua, adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Syarat yang ketiga, seluruh ahli waris diketahui secara pasti, baik bagian masing-masing. Rukun waris ada 3. Yang pertama, rukun muwaris. Rukun muwaris ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, mati hakiki atau mati sejati. Yang kedua, mati hakmi atau mati menurut putusan hakim atau yuridis. Yang ketiga, mati takdiri atau mati menurut dugaan. Yang kedua, rukun waris. Rukun waris ini adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan, baik hubungan darah, hubungan sebab semendala atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Rukun yang 3 adalah maurus atau al-miras, yaitu harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Sebab-sebab menerima warisan. Yang pertama, sebab nasab atau keturunan, yaitu hubungan pertalian darah seperti anak, ibu, bapak, kakek, dan saudara. Sebab yang kedua, perkawinan, yaitu ikatan lahir batin suami istri menurut surat An-Nisa ayat 12. Yang ketiga adalah syarat walah atau memerdekakan budak. Berikut perhitungan contoh dengan al-auf menurut Islam. Aminah meninggal dunia dengan meninggalkan hartanya 6 juta rupiah. Ahli waris terdiri dari suami, ibu, 1 saudara perempuan sekandung, dan 1 perempuan sebapak. Kemudian semula suami mendapat bagian 1/2 dikali 6 juta ribu rupiah sama dengan mendapatkan 3 juta ribu rupiah. Sedangkan ibu mendapat 1/6 dikali 6 juta ribu rupiah, berarti ibu mendapatkan sebesar 1 juta ribu rupiah. Sedangkan 1 saudara perkandungan mendapatkan 1/2 dikali 6 juta ribu rupiah atau dengan 3 juta ribu rupiah. Kemudian 1 saudara persebapakan mendapat 1/6 dikali 6 juta ribu rupiah dan hasilnya mendapatkan 1 juta ribu rupiah. Jumlah yang harus dikeluarkan adalah 8 juta ribu rupiah, sedangkan jumlah hartanya hanya 6 juta ribu rupiah. Maka pembagian adalah kurang 2 juta ribu rupiah. Jadi dengan cara au, suami mendapat 1/2 sama dengan 3/6 atau mendapat 3 bagian.
sedangkan ibu mendapat 1/6 sama dengan 1/6 mendapatkan 1 bagian. Sedangkan saudara perkandung mendapat 1/2 sama dengan 3/6 atau dengan 3 bagian. Satu saudara berbapak mendapat 1/6 atau 1/6 sama dengan 1 bagian. Total semuanya adalah menjadi 8 bagian. Suami dapat 3/8 dikali 6 juta rupiah sama dengan mendapatkan 2.250.000 rupiah, sedangkan ibu mendapat 1/8 dikali 6 juta akan mendapat 750.000 rupiah. Sedangkan saudara perkandungan dengan mendapatkan 3/8 atau sama dengan 2.250. Sedangkan untuk satu saudara perempuan sebapak mendapatkan hasil 1/8 atau dengan 750.000 rupiah. Jadi total semuanya adalah dengan 6 juta